Assalamualaikum sobat catur dimanapun berada, jumpa lagi di channel Kiwong DLL Chess. Oke sobat catur, seperti yang sedang Anda lihat sekarang ini, jadi seperti inilah ya posisi problem caturnya. Ini problem catur bukan 3 langkah mat, 2 langkah mat, atau 1 langkah mat. Ini adalah problem catur yang menurut saya sulit teman-teman ya. Jadi putih jalan duluan, putih melangkah duluan dan harus menang. Silahkan lihat dan perhatikan baik-baik. Untuk buah putih, rajanya berada di A1, kemudian menterinya di H3, benteng di H2, dan satu buah pion berada di H7. Yang satu langkah lagi akan berpromosi menjadi menteri atau perwira apa saja. Nah, sementara untuk buah hitam, rajanya berada di G1, gajah berada di F1, kemudian kuda berada di H1, dan satu lagi perwira kuda berada di H8 yang menutup langkah pion ya. Menjaga-jaga langkah pion supaya jangan berpromosi. Sementara dua pion lainnya masing-masing berada di F2 dan G2, dan satu lagi tentunya akan berpromosi menjadi menteri atau apa saja ya yang sekiranya dibutuhkan di dalam problem catur ini. Nah, untuk arah pion hitam tentunya jelas ya ke bawah, dan untuk arah putih, pion putih ke atas. Nah teman-teman, silahkan teman-teman pikirkan baik-baik ya, cari solusinya seperti apa. Mudah-mudahan bisa menambah pelajaran dan bisa menambah skill dari problem catur ini. Awas ya teman-teman, jangan salah duga ya, arah pion hitam ke bawah, jangan sampai nanti benteng memakan kuda H1, dan tentunya ini akan dimakan, bukan skakmat ya, akan dimakan oleh pion. Nah seperti itu ya, dan pionnya langsung menjadi menteri, sekaligus kualitas putih akan kalah ya oleh hitam. Untuk putih, kalau menterinya meninggalkan petak H3 untuk mengancam kuda hitam yang berada di H8, ini raja hitam akan menggunakan benteng ya. Nah, benteng tidak selamat, dan tentunya juga ini akan memperlancar pion hitam G2 untuk menjadi menteri ke G1. Nah, ini tentunya tidak akan bisa dilakukan ya oleh putih. Atau opsi lain bisa saja gajah hitam keluar dari F1 untuk memberi kesempatan kepada pion F2 menjadi menteri dan langsung sekak ke raja putih. Kalau menteri putih masih terus mengancam pion G2, ini yang akan jalan buat hitam adalah kuda ke G6. Dia akan bolak-balik terus ya, G6 kemudian balik lagi ke H8. Karena buat hitam, kalau gajah yang bergerak keluar dari F1, ini tentunya sudah jelas ya, menteri akan memakan pion G2 dan langsung skakmat. Lalu bagaimana kalau raja ikut membantu ya mendekati gajah? Nah ini boleh saja, tapi lihat jalan raja jangan sampai ke kotak putih, karena bila ke kotak putih maka ini satu kesempatan yang baik untuk hitam melakukan skak oleh gajah, dan pion pun yang berada di F2 tentunya pasti akan menjadi menteri. Kalaupun raja putih mau membantu menteri dan benteng untuk mendekati gajah hitam dan pion supaya bisa melakukan skakmat, ini tidak akan selesai, tidak akan mendapatkan solusi yang terbaik, karena kuda yang berada di H8 ini akan keluar menghadang raja dan menteri putih untuk menggagalkan serangannya. Nah, di sini juga perlu diperhatikan, setelah kuda keluar ya dari H8, ini raja putih ini jangan sampai masuk ke kotak putih, karena gajah hitam akan melakukan skak sekaligus memberi kesempatan peluang besar kepada pion untuk menjadi menteri, dan di sini hitam menang kualitas besar ya, akan unggul. Sekarang coba kita lihat ketika raja putih mendekati kuda, dan kuda akan menghadangnya ya supaya jangan raja itu ke kotak hitam E5 ataupun E6. Nah, di sini raja tentunya kalau masih memaksa dan merangsek ke kotak putih, ini akan disekak oleh gajah hitam, dan pion hitam yang berada di F2 berpeluang besar untuk menjadi menteri ke F1.
Dan ini bukan jalan terbaik untuk putih untuk mendapatkan solusinya. Coba lihat, hitam di sini terus-terusan melakukan skak ya ketika Raja Putih berusaha untuk mendekati kuda dan membantu menteri dan benteng. Oke, sekarang kita kembali ke posisi semula. Lalu apa langkah terbaik dan bagaimana solusinya buat putih? Nah, sekarang yuk kita saksikan sama-sama kunci jawaban dan solusi yang terbaik buat putih seperti ini. Jadi solusinya adalah, atau kunci jawabannya adalah, Raja Putih harus mengejar kuda yang berada di H8 dan melenyapkannya. Baru nanti setelah kuda hilang, mau tidak mau ini rencananya atau pastinya gajah hitam yang berada di F1 ini akan keluar, dan menteri pun bisa memakan pion yang berada di G2 langsung skakmat. Di sini Raja Putih masih terus-terusan dihadang oleh kuda, jangan sampai ke kotak hitam E5 ataupun E7. Raja Putih pun tidak mau ke kotak putih ya, karena akan disekak oleh gajah hitam ke kotak putih. Makanya dia nyari jalan terus untuk mendekati kuda. Raja Putih terus berusaha mencari jalan, jangan sampai ke kotak putih, terkecuali kotak putih yang berada di A8. Nah, ini kalau sudah di A8, gajah hitam ini tidak bisa melakukan skak karena buntu ya teman-teman ya. Disinilah teman-teman letaknya agar Raja Putih bisa mendekati kuda hitam melalui kotak-kotak hitam, karena setelah di sini gajah hitam ini tidak bisa melakukan skak. Coba lihat kemana. Nah, ini kemudian baru melewati kotak B8, kemudian C7, balik lagi ya ke tempat B6, karena kalau tidak begini Raja Putih sulit mendekati kuda ya. Satu-satunya kuncinya adalah mendekati kuda dan memakan kuda serta atau melenyapkan kuda dulu, supaya menteri putih yang sedang mengincar kotak G2 pion ya bisa keluar jalur ya, bisa keluar dari sarangnya. Dan di sini nanti baru gajah hitam akan keluar juga untuk memberikan kesempatan kepada pion hitam menjadi menteri. Sampai di sini sobat catur, coba kita lihat. Setelah Raja Putih memakan kuda, ini ada dua opsi untuk Raja Hitam: menjalankan kuda. Tapi kalau menjalankan kuda ini akan dimakan oleh menteri ya. Nah, sebaiknya langkah terbaik hitam adalah melakukan sekak oleh gajah F1 ke D3. Nah, ini juga tetap sama saja teman-teman ya. Raja Putih menghindar dan gajah balik lagi. Kemudian pion yang di sana itu menjadi menteri, dan setelah menjadi menteri maka disinilah gajah akhirnya harus keluar dan menteri melakukan skakmat ke G2 sambil makan pion. Oke sobat catur, ada sedikit analisa yang terlewat ya. Bagaimana ketika Raja Putih melakukan langkah pertama ke B2, kemudian kuda keluar dan pion yang berpromosi menjadi menteri ini akan tetap dimakan oleh kuda. Apabila kuda dimakan oleh menteri, maka ini hitam punya kesempatan untuk mengeluarkan gajah F1 sekaligus mempromosikan bidak atau pion yang berada di F2 ke F1 dan menjadi menteri. Dan di sini jelas ya, hitam unggul kualitas dan menteri bisa kalah pastinya. Baiklah sobat catur, sekarang kita kembali ke posisi semula untuk melihat solusi dan kunci jawaban di problem catur sulit ini ya. Kita lihat, jadi rutenya seperti ini ya teman-teman ya. Rute untuk mengalahkan Raja Hitam dalam problem catur ini, kita lihat rutenya seperti ini.
Yuk sekarang kita mulai dengan Raja Putih untuk mengikuti jejak atau peta yang sudah ada, supaya kita bisa mendekati kuda hitam yang berada di H8 dan memakannya atau melenyapkannya. Setelah itu baru Raja Hitam akan mengeluarkan gajah F1 dan langsung akan terjadi skakmat oleh menteri ke G2. Yuk kita saksikan rute-rute ini dan perhatikan baik-baik. Kita kejar kuda untuk mendekatinya dan memakannya dengan taktik tempo. Dan syaratnya Raja Putih harus melewati kotak putih A8 untuk bisa menembus kotak hitam yang... Nah Sobat Catur, setelah Raja Putih berada di kotak putih A8, ini gajah tidak bisa melakukan skak ya manapun karena sudah buntu dan tertutup jalannya. Inilah yang dicari sebenarnya untuk menghadapi atau mendekati kuda yang selalu bergerak bolak-balik ke H8 dan ke G6 yang berusaha untuk terus menghadangnya. Namun kali ini dia tidak bisa karena sudah ketahuan jalannya dan rutenya. Nah, di sini Raja Putih jangan langsung memakan kuda ya, karena berada di kotak putih. Kalau dimakan, nanti Raja Hitam akan menyuruh gajahnya yang berada di F1 melakukan skak ke C4. Dan tentunya bahayanya adalah pion F2 akan berpromosi menjadi menteri ke F1. Jadi langkah terbaik buat Putih adalah mempromosikan pionnya menjadi menteri dulu. Nah, setelah dimakan oleh kuda, baru Raja memakan kuda, dan selanjutnya lihat akan terjadi checkmate yang sangat indah. Setelah kudanya lenyap, mau tidak mau hitam menjalankan gajah kemanapun saja langkahnya tetap akan dilakukan skakmat ke G2 oleh menteri dengan memakan pion dan checkmate. Oke Sobat Catur, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, jangan lupa ya di subscribe.